Berulang kali wacana penghapusan premium muncul ke permukaan. Akhir Agustus lalu, wacana itu kembali mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dan PT Pertamina. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan, penyederhanaan BBM mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang menyebutkan standar minimal RON 91. Adapun, produk di bawah RON 91 adalah premium dan pertalite. Khusus premium, ternyata hanya 7 negara yang masih mengonsumsi BBM dengan standar RON 88 ini. Selain Indonesia, ada Bangladesh, Mesir, Mongolia, Kolombia, Ukraina, dan Uzbekistan. Saat ini, program edukasi konsumsi BBM berkualitas bertajuk Langit Biru sedang digulirkan di Tangerang Selatan. Beli Pertalite, harga premium. Sebenarnya ini adalah program edukasi melalui kegiatan marketing dengan memberikan diskon harga Pertalite. Program ini pun bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat karena pada dasarnya Pertamina justru mendukung program yang tengah dijalankan oleh Pemda. Seperti contohnya Pemda Bali yang menjadikan Denpasar sebagai Smart City ataupun Tangsel yang memiliki visi untuk menjadikan Tangsel kota yang modern, cerdas, mandiri, dan juga asri. Sayangnya, upaya edukasi terkesan kurang menyeluruh dan tidak masif. Belakangan, baru Provinsi Bali dan Tangerang Selatan yang kebagian program Langit Biru. Ya, begini, sebenarnya kalau kita lihat kebijakan ya, program Langit Biru itu kan sudah muncul sejak tahun 96, ya 1996, jadi sudah 24 tahun yang silam. Artinya sudah sangat lama pemerintah dan juga Pertamina dan juga pihak lainnya itu mengendorse adanya program Langit Biru. Ya, harusnya sesuai dengan keputusan pemerintah itu sendiri, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan skalanya nasional. Ya, jadi bukan terfokus pada satu daerah tertentu. Ya, sehingga semua daerah di Indonesia, khususnya kalau kita bicara urgensi adalah kota-kota besar. Ya, kota-kota besar di Indonesia itu saya kira skala prioritas pertama untuk menerapkan program Langit Biru. Mengapa? Karena di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Jabodetabek itu sangat dominan penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan kebijakan yang mengamanatkan distribusi BBM berkualitas. Sebut saja, Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebenarnya, premium pernah hilang dari pasaran, setidaknya di Pulau Jawa, Madura, dan Bali pada 2014. Sayangnya, dengan berbagai alasan, pemerintah menghadirkannya lagi pada 2018. Ya, 1 tahun sebelum pemilu berlangsung. Ya, saya kira kalau kita mengacu kepada Permen KLHK nomor 20 tahun 2017 ya, itu sebenarnya sih jelas sih disampaikan bahwa kalau kita bicara tentang bahan bakar yang ramah lingkungan adalah bahan bakar dengan RON minimal 91 dan juga untuk solar serta number 51 ya. Kalau kita bicara tentang peraturan dalam KLHK tersebut gitu kan ya. Dan memang kita juga kan sudah terikat dalam suatu perjanjian yang namanya Paris Agreement di mana jelas di situ Indonesia berkampanye aktif juga untuk mengurangi terkait dengan emisi karbon di Indonesia. Tetapi saya melihatnya untuk Jamali karena memang sebelumnya sudah pernah dihapuskan adalah wilayah yang paling siap untuk premium ini dihapuskan ke depannya ya, dan masyarakat bisa menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Harus diakui, beredarnya BBM berkualitas rendah seperti premium berdampak pada kualitas udara. Sudah jadi rahasia umum, langit kota-kota besar di Indonesia sudah tidak sehat lagi. Lihatlah Jakarta. Ya, program Langit Biru itu yang dulu juga sudah lama didengungkan di Jakarta harusnya menjadi sebuah kebijakan yang konsisten baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Karena tingkat polusi di kota besar akan semakin parah, dan saya kira Jakarta sudah kita tahu semua tingkat skor dari Air Quality Index di Jakarta
sudah pada level unhealthy, ya, tidak sehat karena skornya sudah mencapai 175 dari IQ yang ditetapkan. Ini sudah kondisi yang sangat tidak sehat. Jadi sebenarnya di Jakarta itu bukan saat pandemi saja kita wajib menggunakan masker kalau keluar rumah, tapi secara polusi yang ada, maka di Jakarta setiap saat kita di ruang publik, ya, di jalan, di ruang terbuka, maka harus selalu menggunakan masker sebagai upaya untuk mengurangi polusi yang terhirup di paru-paru kita. Lalu, apakah benar konsumen tidak peduli pada kualitas udara? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan konsumen? Karena kan secara prinsip sebenarnya bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi ini kan jauh lebih baik bagi mesin pengguna, ya kan, karena pembakaran bisa berlangsung secara sempurna, secara otomatis juga jarak tempuh bisa menjadi lebih jauh. Di sisi lain juga pengguna itu bisa bisa lebih berhemat. Ya, pertama memang masyarakat kita sensitif terhadap harga untuk produk apapun, apalagi untuk BBM, sehingga perlu adanya memang semacam upaya bagaimana mewujudkan bahwa BBM yang berkualitas, BBM yang ramah lingkungan itu bisa lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia, 1.000 atau 1.500. Nah, ini harus ada upaya marketing yang lebih kreatif dari Pertamina untuk mewujudkan BBM yang lebih terjangkau harganya. Walaupun kalau kita bicara soal daya beli masyarakat, seharusnya ketika masyarakat sudah bisa beli mobil misalnya, ya harus bisa beli BBM dong dengan harga yang ditetapkan, karena bisa beli mobil ratusan juta bahkan miliaran, tapi jangan menggunakan BBM yang kualitas rendah. Nah, itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kualitas udara dipertaruhkan, belum lagi mesin kendaraan Anda. Kita berharap program Langit Biru yang sudah dicetuskan sejak 24 tahun lalu bisa berhasil, ya. Sudah mulai terjadi peralihan penggunaan BBM premium ya ke Pertalite. Jadi walaupun premium masih tetap beredar dan dijual di daerah tersebut, namun tingkat konsumsinya semakin berkurang hingga 50%. Hal ini sekali lagi menunjukkan kesadaran masyarakat, dan masyarakat juga memahami dampaknya tidak hanya kepada lingkungan, namun juga kepada performa mesin kendaraan mereka.